Di konteks Lombok Timur saat ini sedang hangat-hangatnya mendiskusikan tentang wisata religi. Jadi kalau perspektif saya tentang wisata religi itu sangat universal, sangat umum sekali, tidak spesifik pada suatu motif perjalanan tertentu. Sering saya menyampaikan bahwa ke teman-teman ada yang mengkotak-kotakkan mana sekolah agama dan mana sekolah yang negeri gitu. Contoh misalnya bahwa di sekolah agama yang notabene pondok pesantren misal. Jadi ketika bertanya kepada santri atau pelajar di sana, apa saja pelajaran agama yang Anda pelajari di sekolah agama ini? Mereka katakan akidah, akhlak, taklim, kemudian ada juga fikih, ada juga nahu saraf, ada juga yang lain sebagainya. Itu yang mereka anggap pelajaran agama. Berarti pelajaran biologi, IPS, PKN, kemudian pelajaran apalagi geografi itu bukan pelajaran agama. Nah, seringkali miss di sana. Padahal biologi, PKN, IPS, dan yang lain sebagainya, ilmu tersebut juga merupakan pelajaran agama. Sebab kita diperintahkan juga di dalam Al-Quran itu belajar keseluruhan yang ada di muka bumi ini. Nah, konteksnya dengan wisata religi itu sama persis, bahwa wisata religi itu tidak sempit pada makna, tujuan, dan motivasi tertentu. Sangat umum, bahkan definisi wisata religi itu pun masih belum ada mufakat yang definitif terhadap makna wisata religi. Sehingga apakah kemudian kalau saya misal berwisata religi, berkunjung ke suatu situs tertentu, itu dikatakan wisata religi? Kemudian saya berkunjung ke destinasi alam untuk melihat dan menyaksikan pemandangan yang bagus, itu bukan wisata religi. Nah, ini kan ada perspektif kita yang miss di sana, bahwa berkunjung ke suatu destinasi alam dengan pemandangan yang sangat indah, kemudian kita bisa mensyukuri segala nikmat Tuhan dengan segala yang diciptakannya, kan itu juga menjadi bagian daripada wisata religi toh, karena ada nuansa untuk kita bisa bertafakur di sana kepada ciptaan Tuhan. Nah, kan perintah agama juga seperti demikian. Nah, kemudian sama halnya dengan wisata religi ke situs tertentu, itu tidak melulu dikatakan sebagai wisata religi. Segala aktivitas manusia yang mengagungkan ciptaan Tuhan, kemudian yang bersilaturahim, kemudian juga mereka ingin bersungguh-sungguh belajar, ingin berkunjung ke kerabat, keluarga, berniaga dalam konteks wisata, itu juga bagian daripada religi. Karena kita sebagai makhluk sosial ini dituntut agar mampu menciptakan kebermanfaatan. Nah, makna religi menurut saya tidak bisa disempitkan pada kunjungan-kunjungan tertentu. Dia harus disebarluaskan. Bahkan pariwisata, hemat saya, sebagai bentuk siar. Korelasi pariwisata ini kan dengan adanya pengunjung dan tuan rumah yang bertemu maka terdapat beraneka ragam aktivitas, dimensi, aspek maupun motivasi-motivasi tertentu. Yang paling pasti bahwa pariwisata itu ada dengan dasar ada pengunjung, ada tuan rumah yang dipertemukan dalam perspektif pariwisata. Muncullah akomodasi penginapan yang menjadi bagian daripada memuliakan tamu agar kita bisa melayani tamu kita. Ada makan dan minum. Kan ini kita berupaya untuk mengakomodir kebutuhan orang yang berperjalanan jauh. Kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan perjalanan mereka itu tujuannya negatif. Saya kira itu terlalu sempit untuk kita simpulkan seperti itu. Karena seolah-olah sepenuhnya 24 jam manusia yang berkunjung ke daerah kita lalu jas
lalu simpulkan mereka ini berwisata berarti tujuannya negatif. Enggak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam konteks pemahaman wisata religi itu. Setiap manusia yang berkunjung ke suatu tempat dengan niat tujuan yang mulia, saya kira fair kalau dikatakan mereka tengah berwisata religi juga, karena niatannya mulia yang diperintahkan oleh agama, khususnya Islam. Saya ingin memulainya juga dengan pendekatan hukum Islam yang saya kutip dan dari hasil wawancara tokoh agama, kemudian juga dalam jurnal Wawasan Al-Quran dan Sunnah tentang pariwisata, itu ditulis oleh Johar Arifin. Beberapa tujuan wisata yang disampaikan oleh Johar Arifin menurut Al-Quran dan Sunnah, yaitu pertama, agar mengenal Sang Pencipta dan meningkatkan nilai spiritual. Dalam hal ini disebut sebagai wisata rohani misalnya. Penegasan hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Quran surah Ar-Rum. Yang kedua adalah untuk berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah. Perdagangan menjadi salah satu juga tujuan terpenting dari pariwisata melalui usaha yang benar pastinya. Yang ketiga adalah untuk menambah wawasan keilmuan. Tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah salah satunya dengan perjalanan pariwisata pastinya. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasin Al-Ta'wil mengatakan perintah untuk melakukan perjalanan wisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan kebersihan hati. Berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang luas dan penuh ombak. Semua ini akan menambah kesegaran jiwa manusia serta meningkatkan iman kepada Sang Kuasa. Selain itu, menemui kerabat dan sanak saudara dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi merupakan tujuan daripada pariwisata yang dianjurkan oleh Islam.